retak pada beton itu tidak selalu berarti bangunan gagal. Tapi ada retak yang memang normal dan ada retak yang jadi tanda bahaya. Di video ini saya akan jelaskan cara berpikirnya dengan logika struktur, bukan hafalan. Halo, saya Arif Nugraha. Selamat datang di Civilbot Sipil. Di sini kita bahas teknik sipil secara sederhana, ilmiah, dan aplikatif. Topik kita hari ini, kenapa beton retak dan bagaimana menilai retak itu. Kita mulai dari sifat dasar beton. Beton itu kuat terhadap tekanan, tapi lemah terhadap tarikan. Kalau beton ditekan, dia kuat. Tapi kalau beton ditarik, dia mudah retak. Nah, di struktur seperti balok atau plat, beban membuat elemen melendut. Saat melenduci, ada bagian yang tertekan dan ada bagian yang tertarik. Bagian yang tertarik inilah yang paling sering memicu retak pertama. Bayangkan sebuah balok sederhana menahan beban ketika balok melendut, serat atas balok tertekan, dan serat bawah tertarik. Karena beton lemah tarik, retak lentur biasanya muncul di zona tarik. Kalau balok ditumpu di dua ujung dan dibebani di tengah, zona tarik umumnya ada di bagian bawah bentang tengah. Jadi, retak halus sering terlihat di bawah balok. Namun, lokasi retak juga bergantung pada sistem tumpuan dan pola beban. Intinya, retak lentur mengikuti logika zona tarik. Disinilah fungsi tulangan baja. Baja kuat tarik. Jadi, baja yang mengambil gaya tarik. Sementara, beton fokus menahan tekan. Karena itu, tulangan diletakkan di zona tarik. Untuk balok sederhana, tulangan utama biasanya di bawah. Untuk cantilever, tulangan utama justru di atas. Kalau Anda pernah bertanya, kenapa tulangan taruhnya di situ? Jawabannya sederhana. Ikuti zona tarik. Sekarang pertanyaan yang paling sering muncul. Pak, kalau ada retak berarti rusak. Citaki. Selalu pada banyak struktur beton bertulang, retak halus bisa terjadi pada tahap layanan. Karena beton tetap mengalami tarikan sebelum tulangan benar-benar bekerja penuh. Yang penting adalah retaknya terkontrol. Retak tidak melebar cepat, tidak terus bertambah parah, dan tidak menunjukkan pola yang mengarah ke kegagalan. Jadi, kita perlu bedakan retak yang wajar dan retak yang berbahaya. Saya kasih checklist sederhana. Ada 4 hal yang bisa Anda lihat. 1. Lebar retak. Retak rambut yang sangat halus biasanya lebih ramah daripada retak yang jelas terbuka. Kalau retak makin lebar dari waktu ke waktu, itu sinyal perhatian. 2. Pola retak-retak lentur sering vertikal atau hampir vertikal di zona tarik. Retak diagonal dekat tumpuan bisa mengarah ke masalah geser. Pola diagonal ini biasanya lebih serius. 3. Lokasi retak-retak di tengah bentang sering terkait lentur, retak dekat kolom, dekat tumpuan, atau di daerah sambungan. Perlu dicek lebih hati-hati karena bisa terkait gaya geser atau detail. 4. Perkembangan retak-retak yang stabil, tidak bertambah. Biasanya lebih aman, tapi retak yang bertambah panjang, bertambah lebar, atau muncul banyak tiba-tiba. Itu tanda ada perubahan perilaku struktur. Penutup checklist, 4 hal ini tidak menggantikan pemeriksaan ahli, tapi bisa jadi cara berpikir awal yang benar. Selain gaya struktur, retak juga sering dipicu hal-hal lapangan. Ini yang paling sering saya temui. 1. Kuring buruk beton yang cepat kehilangan air akan mengalami susut lebih besar. Akibatnya, retak susut mudah muncul. 2. Kualitas pengecoran dan pemadatan. Kalau pemadatan kurang, bisa muncul rongga atau keropos. Area ini jadi titik lemah dan retak lebih mudah berkembang. 3. Cover beton tidak cukup. Selimut beton yang kurang membuat tulangan lebih mudah korosi, dan korosi bisa mendorong beton hingga retak memanjang. 4. Detail tulangan tidak benar. Misalnya panjang penyaluran kurang atau penempatan salah zona. Ini bisa memperburuk retak ketika struktur bekerja. 5. Beban berlebih atau perubahan fungsi. Kadang struktur awalnya untuk beban tertentu, lalu dipakai untuk beban lebih besar. Retak yang muncul setelah perubahan fungsi harus dicurigai. Sekarang saya kasih contoh sederhana. Misalnya Anda melihat retak halus di bawah balok, di tengah bentang, polanya vertikal, halus, dan tidak bertambah dalam beberapa minggu. Ini biasanya
mengarah ke retak lentur layanan. Perlu dicatat, dipantau, tapi belum tentu bahaya. Namun, kalau Anda melihat retak diagonal dekat tumpuan dan retaknya cepat melebar atau terdengar bunyi retak saat diberi beban, itu perlu pemeriksaan lebih serius. Sekali lagi, kita lihat pola, lokasi, dan perkembangannya. Kita simpulkan 3 hal. Pertama, beton kuat tekan tapi lemah tarik, jadi retak itu bisa terjadi. Kedua, tulangan ada untuk mengambil gaya tarik penempatannya, mengikuti zona tarik. Ketiga, menilai retak itu pakai checklist, lebar, pola, lokasi, dan perkembangan. Kalau Anda ingin lanjutan video ini, saya bisa bahas retak mana yang normal, mana yang bahaya, dengan lebih banyak contoh foto lapangan. Dan juga cara sederhana membedakan retak lentur dan retak geser. Tulis di komentar retak kalau Anda mau seri lanjutannya. Jangan lupa subscribe, karena di Civil Bot Sipil kita belajar pakai logika struktur, bukan hafalan.